yang berasal dari surga, itu harus datang dari Tuhan Yesus, karena Dia telah diberi semua otoritas, baik di surga maupun di bumi. Baik di surga maupun di bumi, pastinya jika Yesus yang memerintah, itu berasal dari surga. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada serial yang ke-65 di dalam pembahasan kitab Matius dengan tema, apakah itu dari Tuhan atau manusia? Kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Saya bacakan untuk kita semuanya. Pada waktu Yesus sudah kembali ke teras rumah Allah dan sedang mengajar di sana, para imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi datang kepadanya dan berkata, "Siapa yang memberikan hak kepadamu untuk mengajar dan mengubah kebiasaan-kebiasaan kami, seperti yang kamu lakukan kemarin? Atas nama siapa kamu melakukan itu?" Dia menjawab, "Aku juga mau menanyakan sesuatu kepada kalian. Kalau kalian menjawab aku, maka aku juga akan memberitahukan siapa yang memberikan hak itu kepadaku. Siapa yang memberikan hak kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang-orang? Apakah Allah yang memberikan atau dia bekerja atas kemauannya sendiri?" Lalu mereka saling berbicara satu sama lain. Kalau kita menjawab Allah yang memberi, maka dia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, kenapa kalian tidak percaya kepada Yohanes?" Tetapi jangan kita jawab, "Dia bekerja atas kemauannya sendiri," karena kita takut bahwa orang banyak itu akan marah kepada kita. Mereka takut kepada orang banyak itu karena semua orang yang berkumpul di situ percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Jadi mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Lalu dia berkata kepada mereka, "Kalau begitu, aku pun tidak akan mengatakan kepada kalian siapa yang memberikan hak kepadaku untuk melakukan hal-hal seperti itu." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 21 ayat 23 sampai 27 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, saat mengajar di Bait Allah, Yesus diperhadapkan oleh para imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka mempertanyakan otoritasnya untuk mengajar. Yesus melihat melalui kemunafikan mereka dan menantang mereka tentang otoritas di balik baptisan Yohanes. Karena jawaban mereka tidak jujur, Yesus menolak menjawab pertanyaan mereka. Dalam proses mengungkap kemunafikan mereka, Yesus mengungkapkan sebuah prinsip penting tentang otoritas dalam masalah agama. Semua praktik keagamaan harus berasal dari salah satu dari dua sumber. Mereka datang dari Allah atau dari surga atau dari manusia. Apa yang Yesus minta tentang baptisan Yohanes dapat ditanyakan kepada banyak orang dalam praktik keagamaan tertentu. Misalnya baptisan bayi, baptisan percik atau selam, denominasionalisme, perbedaan antara pendeta awam, ketidakmungkinan kemurtadan, peraturan tentang hari Sabat, dan lain sebagainya. Misalnya tentang musik instrumental, band atau orkestra di dalam ibadah kita. Apakah praktik seperti itu dari surga atau dari manusia? Dalam perenungan kali ini, kita akan memperhatikan bagaimana seseorang dapat mengetahui apakah praktik keagamaan tertentu berasal dari surga atau dari manusia. Yang pertama-tama kita mau melihat
yang berasal dari surga, itu harus datang dari Tuhan Yesus. Karena Dia telah diberi semua otoritas, baik di surga maupun di bumi. Baik di surga maupun di bumi, pastinya jika Yesus yang memerintah, itu berasal dari surga. Itu harus datang melalui rasulnya. Karena Yesus mendelegasikan otoritasnya kepada para rasulnya. Mereka melayani sebagai duta resminya di tengah-tengah dunia ini. Untuk memastikan keandalan mereka, Yesus berjanji kepada Roh Kudus untuk mengingatkan mereka tentang apa yang Dia ajarkan dan untuk membimbing mereka ke dalam semua kebenaran. Inilah sebabnya mengapa gereja tetap teguh dengan ajaran para rasul. Jika para rasul Kristus mengajarkannya, itu pasti berasal dari surga. Itu harus datang hanya dari rasul. Para rasul diberi dan diberitakan seluruh nasihat Tuhan. Jadi para rasul sudah diberikan hak dan wewenang dan ajaran doktrin, dan mereka sudah memberitakannya. Seluruh nasihat dari Tuhan yang rasul-rasul lakukan itu berasal dari Tuhan Yesus. Mereka diberi semua hal yang berhubungan dengan hidup dan kesalehan. Iman yang diungkapkan melalui mereka disampaikan sekali untuk semua, satu kali untuk segala waktu. Tidak perlu wahyu modern, karena Alkitab kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi lengkap. Diperlengkapi secara menyeluruh untuk setiap pekerjaan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Jika praktik keagamaan dapat ditemukan untuk diajarkan oleh Yesus atau Rasulnya, maka itu benar-benar dari surga. Praktik keagamaan itu dari manusia bagaimanapun mungkin berasal dari berbagai sumber. Yang kedua, ini dari manusia. Jika didasarkan satu-satunya pada apa yang dipikirkan, banyak orang akan menerima apapun yang kebanyakan orang pikirkan. Namun Yesus memperingatkan agar tidak mengikuti mayoritas. Matius 7 ayat 13-14. Jika kita telah mengikuti mayoritas di zaman Nuh, kita akan binasa di dalam air bah. Pada zaman Yosua, kita pasti binasa di padang gurun. Percaya mayoritas tidak mungkin berasal dari surga, tetapi dari manusia. Jika berdasarkan hanya pada apa yang diajarkan orang tua kita, beberapa orang percaya jika itu cukup baik untuk ayah dan ibu, itu juga cukup untukku. Itu adalah pendapat dari beberapa orang percaya. Sebesar apa kita mencintai dan menghormati orang tua kita, bagaimanapun juga Kristus harus didahulukan. Jika setiap generasi hanya mengikuti orang tuanya, maka kita yang bukan Yahudi kemungkinan besar masih menjadi penyembah berhala. Mari kita hormati orang tua kita bukan dengan mengikuti mereka secara membabi buta, tetapi dengan menerapkan asas-asas yang kemungkinan besar mereka sendiri ajarkan kepada kita, seperti berusaha melakukan hal-hal yang benar dan menaati Tuhan. Jika berdasarkan satu-satunya pada apa yang diceritakan pengawas, sudah umum bagi orang untuk menaruh kepercayaan kepada mereka yang kita sebut hari ini sebagai pengkhotbah, pendeta, atau penginjil. Mereka beralasan bahwa pasti hamba-hamba Tuhan ini tidak mungkin salah atau menyesatkan mereka. Namun Paulus memperingatkan tentang bagaimana kita dapat dengan mudah disesatkan. Dan Yesus memperingatkan tentang orang buta menuntun orang buta. Sikap kita perlu seperti orang Berea yang dengan cermat memeriksa ajaran Paulus dalam terang kitab suci. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Apa yang seorang pengkhotbah ajarkan hanya sebaik otoritas di belakangnya. Kecuali kita ingin disesatkan, kita memiliki tanggung jawab untuk bertanya, apakah itu dari Tuhan atau dari manusia? Jika berdasarkan kepercayaan dan tradisi manusia, disinilah denominasi benar-benar mendapatkan sebagian besar wewenang mereka. Misalnya untuk hal-hal seperti baptisan bayi, baptisan percik atau selam. Misalnya untuk hal-hal seperti denominasionalisme, sekali selamat, tetap selamat. Sesungguhnya yang menghasilkan ketaatan pada tradisi denominasi manusia.
Terimalah Alkitab saja dan cukup menjadi seorang Kristen saja. Terimalah beberapa kepercayaan atau tradisi buatan manusia dan kita menjadi seperti yang lain. Terima kitab Mormon dan Anda akan menjadi orang Mormon. Terima otoritas kepausan dan Anda menjadi seorang Katolik Roma. Terima katekismus Lutheran dan Anda menjadi seorang Lutheran. Pengakuan iman bahkan tidak diperlukan. Jika mereka mengatakan lebih daripada yang dikatakan Alkitab, mereka juga banyak mengatakannya. Jika mereka mengatakan kurang dari apa yang dikatakan Alkitab, mereka juga sedikit mengatakannya. Jika mereka mengatakan dengan tepat apa yang dikatakan Alkitab, mengapa tidak membiarkan Alkitab menjadi buku kredo kita? Faktanya, kredo diisi dengan tradisi dan perintah manusia. Banyak di antaranya bertentangan dan menggantikan perintah Tuhan. Jika berdasarkan hanya pada apa yang dikatakan hati nurani, biarlah hati nurani kita menjadi penuntun kita adalah moto banyak orang. Tetapi hati nurani kita tidak selalu bisa diandalkan. Paulus juga melayani Tuhan dengan hati nurani yang baik sepanjang hidupnya. Bahkan pada saat dia menganiaya orang Kristen. Hati nurani kita seperti jam yang bekerja dengan baik jika disetel dengan benar. Setelah hati nurani kita diatur oleh doktrin para rasul, maka itu bisa menjadi panduan yang bagus, kecuali apa yang dikatakan oleh hati nurani dapat dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Maka apa yang dipercaya adalah dari manusia, bukan dari Tuhan. Jika berdasarkan hanya pada kebijaksanaan manusia, banyak orang percaya bahwa melalui kebijaksanaan mereka sendiri, mereka dapat menentukan benar dan salah. Jika itu masuk akal bagi mereka, mereka beralasan bahwa itu pasti benar. Jika tidak masuk di akal, mereka tidak akan menerimanya. Tetapi pikiran dan cara Tuhan tidak selalu adalah milik kita. Sebenarnya Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan manusia dengan cara yang dirancang khusus untuk mengacaukan mereka yang hanya bergantung pada kebijaksanaan manusia. Bagi kita, untuk mengetahui kehendak Tuhan, itu perlu bagi Dia untuk mengungkapkannya kepada kita. Hal ini telah dilakukan melalui para rasul yang diilhami oleh Roh Kudus Tuhan, yang pada gilirannya membagikannya kepada kita melalui tulisan mereka. Menarik akal manusia untuk membenarkan praktik tertentu, dan itu kemungkinan besar berasal dari manusia, bukan dari Tuhan. Jika berdasarkan hanya pada perasaan, ini seringkali menjadi standar otoritas bagi banyak orang. Siapa yang melakukan apapun yang terasa benar, yang menempatkan saham dalam suatu agama, merasa lebih baik daripada diberitahu. Namun Alkitab menyatakan bahayanya mempercayai feeling ataupun perasaan. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Dia yang percaya pada hatinya sendiri adalah orang bodoh. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sudah terbukti bahwa ada praktik atau doktrin agama berdasarkan perasaan saja berasal dari manusia, dan itu bukan berasal dari Tuhan. Jika berdasarkan hanya pada perjanjian lama, orang terkadang menggunakan perjanjian lama untuk memberikan otoritas untuk beberapa hal praktis ketika mereka tidak dapat menemukan otoritas itu di dalam ajaran Kristus ataupun rasulnya, misalnya sistem kerohanian ataupun awam, penggunaan musik instrumentalia di dalam ibadah, memelihara hari Sabat, dan lain sebagainya. Tetapi perjanjian lama dirancang untuk sementara, untuk memenuhi tujuan khusus, dan sebagai perjanjian telah diganti dengan perjanjian baru. Itu diberikan karena pelanggaran sampai Kristus datang. Galatia 3 ayat 19. Bagi mereka yang berada di bawah hukum, yakni orang Israel, itu adalah guru. Perjanjian lama adalah penuntun, seorang tutor yang dirancang untuk memimpin mereka datang kepada Kristus. Galatia 3 ayat 24. Seorang tutor yang telah diambil.
Nah, inilah fungsi perjanjian lama sebagai pembimbing orang Israel mengenal Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Ketika mereka yang berada di bawah hukum datang kepada Kristus, mereka menjadi mati bagi hukum itu sendiri. Mereka dibebaskan dari hukum seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia. Tuhan telah membuat perjanjian baru untuk mengganti perjanjian pertama yang sekarang sudah usang. Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Dalam menangani masalah sunat, para rasul mendemonstrasikan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan perjanjian lama untuk mengajarkan sesuatu yang tidak mereka perintahkan. Beberapa orang berusaha untuk menegakkan sunat dan hukum Taurat atas orang percaya bukan Yahudi ataupun non-Yahudi. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 6. Tetapi para rasul di bawah ilham Roh Kudus dapat meredahkan masalah hanya dengan menyatakannya sendiri, tidak memberikan perintah seperti itu. Ini bukan untuk mengatakan perjanjian lama tidak berharga lagi bagi orang Kristen. Perjanjian lama ditulis untuk pembelajaran kita, untuk memberikan kesabaran, kenyamanan, dan harapan kepada kita. Perjanjian lama ditulis sebagai peringatan untuk kita agar kita tidak membuat kesalahan yang serupa dengan orang Israel. Kita tidak bisa menggunakannya untuk melarang praktek keagamaan lainnya yang tidak diajarkan oleh para rasul. Kesimpulannya, apakah kita ingin menghindari kesesatan? Oleh pemimpin buta yang menuntun orang buta, oleh guru palsu yang diam-diam menyusup membawa ajarannya yang menghancurkan di dalam kehidupan bergereja. Kemudian kita perlu mengetahui bagaimana cara memastikan apakah sesuatu itu adalah doktrin agama atau bukan, datang dari Tuhan atau datang dari manusia, didasarkan pada apa yang diajarkan para Rasul Kristus atau wewenang lainnya. Solusinya sederhana, tetapi membutuhkan usaha dari pihak kita. Kita harus tetap teguh pada doktrin para rasul. Kita harus menyelidiki Alkitab setiap hari. Hanya dengan begitu kita dapat yakini bahwa apa yang kita percayai atau ajarkan benar-benar dari Tuhan dan bukan dari manusia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita yang sudah diberikan firman Tuhan secara lengkap boleh sungguh-sungguh menggunakan firman Tuhan itu untuk pedoman di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini pastilah adalah dari surga ataupun dari Allah. Sehingga dengan demikian, ketika ini dijadikan landasan untuk fondasi kehidupan kita, maka ini adalah landasan yang paling kokoh, paling teguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.